baru. Bukunya yang lama yang ada catatannya hilang. Siapa sih Abi? Oh heran. Abis Ini udah di on. Jadi yang beli baru. Terus lagi unboxing mangga. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu apa namanya? Ini hilang habis. Hilang. Iya, yang apa yang saya nyatet itu berapa banyak tuh? Tahu hilang tuh? Bukan hilang kali, nyelip di mana kali ya? Iya, di loker ada. Di loker Di sini. 3. Hah? Loker 3. Enggak ada gobok kan? Hilang. Hilangnya di sini, Chris. nggak tahu kalau tahu juga. Nggak tahu. ketemu. Tapi saya ingat saya di sini loh. Coba deh. Kali Ya. Bismillahirrahmanirrahim. bawa ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mati dari pesannya. Ini asli ngantuk lagi. Ini apa lu? Gua kalau ngantuk kan bergerak nih. Bisa deh. Aduh. Oke. Ini Kita buka hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkanlah. Lupa dan kecil. Amin. Oke ya. Walaupun ini ilmu apa ya? Ilmu dunia tapi Harus wajib dibawa. juga kita pelajari ya. Kan bisa aja dibawa ke akhirat. Oke, ketemu lagi dengan kelas fisika. Ya, mudah-mudahan kalian masih semangat di kelas fisika ini. Review yang kemarin kita belajar tentang apa? Hukum Newton. Oke, hukum Newton 3. Masih ada yang ingat hukum Newton 3 itu apa? Saya kalau ada kita tidak ada, maka bakal ada Ada aksi, reaksi. Kalau ada aksi, bakal ada reaksi ke arah kebalikan dengan Jika sama. ya. Kita memberikan aksi ke atas, maka akan ada reaksi yang sama, gayanya besarnya sama, mengarah ke bawah. Oke ya. Pada pesawat terbang, contohnya pada apa? Penerapan hukum Newtonnya. oleng at first. Apa namanya? Pada apa? Sayap Airfall. airflow. Ya, airflow ya. Itu penerapannya untuk hukum Newton 3. Semakin besar daya apa namanya? Udara yang dialirkan ke bawah, maka akan semakin besar daya elevatornya ya, daya angkat pesawatnya semakin besar. Oke, seperti itu. Untuk masih ingat ya. Nah, Iya, kita belajar pesawat. oh kemarin ya, Pandu nggak ikut ya? Pantesan ada bengong aja loh. Oke, sekarang kita bahas sedikit hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 ya. Kita bahas sedikit aja. Ibu nggak perlu hitung-hitungan. Kenapa ya? Salah ya ibu ya? Di sininya apa sini? Hah? Di sini jangan dipencet Bu itu Bu, TV-nya. TV-nya. Intinya ya, Jadi bagaimana nih? coba aja kalau Masih Bu, jangan ngapa-ngapain Bu, diem aja. ya. Oh, TV-nya. Ini. Kendor aja Kak. Iya. Kok jadi banyak begini sih? Coba. Masih kenal. Lu sih Kak. Nah, Wih, gila jago kan gua. Oke, sekarang kita deh. Oke ya, Kondor. ibu mulai silakan kalian cari di Google, nggak perlu pakai HP ya. Apa itu hukum Newton 1? Menarik ya bahasannya ya, karena si siapa itu Newton itu Hukum Newton 1. ya Hukum Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika ya. Dan ada hukum Newton 1 kalau kalau diam akan tetap diam. Dan bergerak akan tetap bergerak dengan kekuatan tak. teorinya aja. Apa katanya tadi? Kesulitan saya pada satu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengganggu. Oke, sekarang
pengamatan Newton pertama kali dia melihat benda-benda yang ada di sekeliling dia itu tetap akan selalu diam di tempat, ya kan? Seperti ini contohnya. Ini tisu ya, dengan dia punya massa nggak? Iya. Dia punya massa. Kenapa dia diam? Karena nggak punya gaya. Karena tidak ada gaya yang bekerja pada tisu, ya kan? Artinya apa? Gaya yang bekerja adalah sama dengan 0, ya kan? Gaya sama F sama dengan 0 artinya apa? Benda itu diam. Tapi dia sebenarnya nggak diam loh. Kalau misalkan ya dia posisinya miring, mejanya miring, kemudian kita taruh, dia meluncur nggak menurut kalian? Kenapa dia meluncur? Hah? Merosot. Tempat gaya gravitasi. Iya, karena berarti ada gaya sebenarnya yang bekerja. Tapi kalau dia diam ketika di bidang miring pun artinya apa? F gaya sama dengan 0. Oke, coba tisunya di situ. Ketika Kiki menggerakkan, coba beri gaya. Ya, dengan menyentuh ya. Oke, dia akan bergerak. Ketika bergerak, artinya F sama dengan F sama dengan tidak 0. Betul nggak? Ya. F tidak sama dengan 0. Makanya ada hukum Newton 1. Bagaimana penerapan hukum Newton 1? Katanya benda diam akan selalu diam kalau tidak diberikan gaya apapun. Benda yang bergerak akan terus bergerak kalau tidak diberikan gaya apapun. Paham ya? Ada spidol? Spidol Itu di bawah. Sekarang nggak? bisa nggak tuh? Yuk, Tes dulu. sekarang kita rapikan catatan ya. Yuk, Ibu akan nilai catatan ya. Oke. Kita catat hukum Newton. Oke. Kita beri tanggal ya. Habis lagi. Hukum Review. Newton ke-1. Tanggal berapa sekarang? 19. Oke ya. 1/2011. Oke, hukum Newton 1. Balik lagi. Teorinya Ini adalah pas apa? awal gue beli jatuh patah jadi longgar. Teorinya apa? Benda yang Ya. tidak memiliki. Oke, kita singkat aja ya. Tidak usah dengan kata-kata yang sangat ini karena kita juga singkat. Kalau diam berarti dia akan tetap diam, ya kan? Lalu kalau dia gerak berarti dia akan selalu juga bergerak. Teori ya, diam dia akan tetap diam, gerak tetap gerak jika F-nya resultan F sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Diam akan diam, gerak dengan gerak. Kenapa? Nanti ya, kalau yang diam kita bisa bisa pahami ya. Kalau gerak kok tetap gerak walaupun tidak ada gaya yang bekerja. Ya, hanya ini aja. Kita singkat ya. Oke. Dia tetap gerak. Oh ya, Ibu tanya ini artinya apa sih resultan? Kalian tahu nggak resultan? Apa ya, lupa? Tahu tapi lupa. Tahu tapi lupa. Ini artinya resultan. Nanti akan ketemu terus ya dengan resultan ini. Resultan ini adalah kejumlahan dari gaya-gaya yang bekerja. Ya, misalnya ada gaya pertama, gaya kedua, kemudian ada juga Gaya total ya. Iya. Berarti resultan tuh banyak gaya ya. Oh iya, resultan banyak gaya berarti. Kalau kalian banyak gaya berarti kalian resultan. Kalau gayanya cuma satu tetap ada resultannya. Ya, tetap. Ya, kalau kita anggap itu sebagai resultan. Lalu yang harus kalian catat lagi adalah apa? Ya, gaya itu ada dua. Ya, gaya ada dua. Ya, gaya itu ada dua. Ya, ada dua yang arah horizontal ya, yang arah horizontal itu berarti ada dua, yaitu gaya ke kanan, ya, gaya ke kanan, biasanya ini plus, ya. Lalu ada gaya ke kiri, ya, gaya ke kiri artinya apa? Ya. Yaitu min, ya. Nah, contohnya apa sih gaya ke kanan dan ke kiri? Misalnya gini ya, kalau pada gambar di sini ada sebuah benda peti, kemudian ada arah ke kanan. Ini ke kanan ya, bukan ke kiri ya. Kita sepakati ini ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke
ke kanan ya. Kalau arahnya ke kanan, berarti misalnya gayanya adalah 10 Newton, artinya dia apa? Negatif, positif? Positif 10 Positif Newton. ya, tapi seandainya ada orang yang mendorong ya ke arah sini dengan 5, dia nggak pakai gaya 5 Newton. Artinya dia negatif apa positif? Negatif. Negatif ya. Ini resultan gayanya jadi gimana? 15. Ya, resultan gaya yang kita dapat adalah 10 dikurang 5. Maka resultan gaya, resultan gaya yang kita terima yang ada pada benda ini, yang diterima oleh benda ini adalah 5 Newton saja. Nggak 5, kan dikurang. Iya kan dikurang. Paham ya? Salah nih, gue kira total. Oke. Lalu ada juga ternyata gaya ya. Jadi kalau benda seperti ini dia tidak bergerak apapun, ya. Kalau dia tidak bergerak berarti dia di sini ada gaya apa? Enggak. Gaya gravitasi. Ya, di sini dia punya gaya gravitasi. Nah, hukum masih ingat hukum Newton 3? Kalau kita memberi tekanan ke sini sebanyak misalnya 10 Newton, maka akan apa? Ada aksi, ada reaksi, maka akan ada gaya yang ke sini, ya, memberikan gaya balik sebesar apa? Sebesar yang sama dengan gaya gravitasi. Makanya benda ini diam. Ini yang disebut dengan gaya normal, ya, gaya normal. Dia diam aja. Benda ini akan tetap kalau misalkan ini 10, ini juga 10. Paham ya? Nah, misalkan gaya normalnya lebih kecil, artinya apa? Gaya normal lebih kecil berarti Artinya akan ada gerak di situ, ya. Ini, nah, ini aja, ya. Yang kalian nanti pahamnya adalah jika resultannya 0, ya. Kalau hukum Newton 1, ini saja rumusnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Bagaimana biar kalian paham? Oke, sip. kalau kalian enggak Oh, Bradley, it's more than catch Suka errors. deh dengan iklan bagaimana ya? ada Bu caranya? harus pakai premium. Enggak, ada lagi. Pakai extender, adblocker, ya, adblocker. Halo Brainy Hunters, hari ini kita akan belajar mengenai hukum pertama Newton. Jadi pas Oke, kalian catat sendiri apa yang penting di video ini ya. Ya, ayo kita baca dulu. Hukum pertama Newton itu bunyinya. Jangan dicatat dulu, lihat dulu. Jadi hukum pertama Newton itu bunyinya adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Oke, sekarang kita coba bahas bagian pertama dari hukum 1 Ini cuma 5 menit yang videonya. mengatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam. Coba misalkan kamu lihat meja belajar kamu, terus kamu lihatin aja, jangan kamu dorong, jangan kamu tarik, jangan kamu angkat, jangan kamu apa-apa. Meja belajar kamu itu akan tetap diam kan ya. Menurut hukum 1 Newton, meja kamu yang awalnya diam itu tetap diam karena resultan gaya yang bekerja pada meja kamu itu 0. Tahu dari mana resultan gayanya 0? Ayo, coba kita buktikan dengan diagram gaya. Gaya yang bekerja pada sumbunya itu ada apa aja? Kan ada gaya berat kan, yang arahnya itu ke bawah. Terus ada gaya normal yang arahnya itu ke atas, kayak gini. Nah, terus kalau misalkan gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada apa aja? Nggak ada dong. Kan tadi kan kita cuma ngeliatin meja kamu doang. Kita nggak dorong meja kamu, kita nggak tarik meja kamu, kita cuma liatin doang. Nah, jadi coba sekarang kita fokus pada gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Pada kasus ini kebetulan gaya berat dan gaya normal itu besarnya sama. Kita kasih perumpamaan besar itu sebesar 30 Newton. Gaya normal dan gaya berat itu arahnya berlawanan. Gaya normalnya itu jadi bernilai min karena dia itu berlawanan arah dengan gaya berat. Nah, dan ujung-ujungnya kan jadi 30 kurang 30, ya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oleh karena itu terbukti bahwa pada kasus ini resultan gaya yang bekerja pada meja belajar kamu itu sama dengan 0. Dan menurut hukum 1 Newton,
hal tersebutlah yang menyebabkan meja belajar kamu itu yang beberapa detik yang lalu itu diam, sekarang juga masih diam. Karena dari hasil akhir penjumlahan gaya-gaya tadi, tidak ada sisa gaya yang dapat menggerakkan meja kamu. Karena gaya yang ada tadi, gaya berat dan gaya normal, saling menghilangkan. Saling menghilangkan itu Satu contoh lagi yang dapat menjelaskan mengenai bagian awal dari hukum 1 Newton adalah misalkan, coba kamu dorong meja kamu ke arah kanan dengan gaya 10 Newton. Meja kamu akan geser ke sebelah kanan kan ya. Hal ini terjadi karena resultan gaya yang bekerja pada meja kamu itu tidak sama dengan 0, tapi sama dengan berapa? 10 Newton ke arah kanan, makanya itu geser ke arah kanan. Tapi kalau misalnya kamu suruh teman kamu berdiri di sisi berseberangan dengan kamu, lalu kamu suruh dia mendorong meja kamu dengan gaya 10 Newton juga, tapi ke arah yang berlawanan dengan arah gaya kamu, ujung-ujungnya gaya kamu dan gaya teman kamu juga saling menghilangkan. Jadi resultan gayanya 0 juga, dan meja kamu tetap diam sesuai dengan hukum 1 Newton. Jadi inti dari bagian awal hukum 1 Newton adalah jika gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu ujung-ujung saling menghilangkan, benda yang awalnya diam akan terus diam. Sekarang coba kita bahas mengenai bagian berikutnya dari hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Coba kamu berlindingin bola basket di lantai. Awalnya bola basket itu akan jalan, tapi lama-lama dia akan melambat dan ujung-ujungnya berhenti, ya kan? Bola kamu yang awalnya bergerak itu semakin lama semakin lambat karena resultan gaya yang bekerja pada bola kamu itu tidak sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, ada gaya friksi dari lantai dan dari angin yang berlawanan arah dengan arah pergerakan bola kita. Misal deh, gaya friksinya kita kasih 20 Newton. Berarti resultan gaya yang diterima oleh bola kita adalah 20 Newton ke arah yang berlawanan dengan arah pergerakan bola kita, sehingga bola kita semakin lama semakin melambat. Jika gaya-gaya friksi tersebut dihilangkan, resultan gaya yang bekerja pada bola kita yang sedang bergerak itu adalah 0. Ingat, kalau misalkan gaya berat dan gaya normal yang bekerja pada bola kita itu saling menghilangkan, jadi dia tidak mempengaruhi resultan gaya yang diterima oleh bola kita. Dan menurut hukum 1 Newton, bola kita akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Dia tidak akan melambat dan dia tidak akan berhenti bergerak, karena satu-satunya gaya yang menyebabkan bola kita melambat, yaitu gaya friksi tadi, sudah tidak ada. Dan sisa gaya yang bekerja pada bola kita, yaitu gaya berat dan gaya normal, saling menghilangkan. Jadi dia tidak mempengaruhi pergerakan bola kita. Jadi inti dari bagian terakhir dari hukum 1 Newton adalah jika gaya-gaya yang bergerak pada suatu benda yang sedang bergerak itu saling menghilangkan, benda tersebut akan berjalan dengan kecepatan yang tetap. Nah, setelah kita melihat contoh meja kita tadi dan bola yang tadi kita gunting, sebenarnya apa sih kesimpulan yang kita dapat tarik dari hukum 1 Newton? Benda yang diam itu, kalau kamu nggak kasih gaya, kayak kalau kamu nggak dorong atau kamu nggak tarik, dia akan terus diam kan ya? Sama seperti meja kamu tadi. Meja kamu seperti orang yang malas gerak. Kalau misalkan mau dia gerak, kamu harus dorong dulu, kamu harus paksa dulu dia gerak, baru dia mau gerak. Dan benda yang awalnya bisa bergerak, dia itu akan malas berhenti. Kamu harus memberikan dia gaya gesekan dulu yang berlawanan arah dengan arah pergerakannya, baru dia mau berhenti. Oleh karena itu, hukum 1 Newton ini disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Hukum inersia atau hukum kelembaman itu artinya adalah suatu benda akan berusaha mempertahankan keadaannya. Jadi benda yang awalnya diam, dia akan berusaha terus diam, dan benda yang awalnya bergerak akan berusaha terus bergerak. Contoh dari hukum inersia ini adalah ketika kamu sedang mengemudi mobil. Misalkan kamu lagi nyetir dengan kecepatan 40 km per jam. Menurut teori fisika, kamu yang sedang berada di dalam mobil itu sedang berjalan dengan kecepatan 40 km per jam juga. Nah, terus kalau misalnya kamu tiba-tiba ngerem mendadak, kamu mental ke depan kan ya?
kamu itu mental ke depan karena kamu sedang mempertahankan posisi kamu yang sedang berjalan secepat 40 km per jam sesuai dengan teori inersia. Benda yang sedang bergerak akan terus mempertahankan keadaannya yang sedang bergerak. Oke, sekian dari video Benny Panda pada hari ini. Oke, coba ceritain lagi siapa yang bisa. Kenapa hukum inersia? Kalau untuk yang gerak tadi udah bisa dipahami ya. Ya, bahwa kayak apa ya, sesuatu yang terus bergerak itu seperti apa? Bumi ya, bumi kita itu kan bergerak ya, dia berotasi, ya kan, berotasi mengelilingi semua planet, berotasi. Artinya apa di situ? Ini bergerak terus. Iya, bergerak terus artinya apa? Tidak ada Kayak resultan gaya ya, berarti tidak ada F sama dengan 0, tidak ada gaya yang bekerja apapun di situ ya. Artinya dia terus berputar. Yang akan menyebabkan bumi berhenti adalah misalnya apa coba? meteor. Misalkan ada meteor dengan kekuatan besar, ya kan? Tiba-tiba duk, ya ada gaya yang bekerja. Artinya apa? Bumi bisa keluar juga dari jalurnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi keluar dari jalur orbitnya, kayak gitu. Nah sekarang hukum inersia tadi apa? Hukum inersia tadi apa? Suatu benda akan mempertahankan keadaannya. Iya. Kalau kata kita mah mager ya, mager harus gerak gitu ya. Artinya dia akan mempertahankan. Kenapa ketika kita mengerem mendadak, ya banyak kecelakaan begitu ya. Makanya selalu di supir itu selalu ada apa namanya? Airbag. Apa? Airbag. Airbag ya. Nah airbag itu sebenarnya untuk sedikit menghentikan hentakan ke depannya. Iya. Kenapa? Ayo, ngerem kita mendadak. Menurut saya, mobilnya udah berhenti tapi tubuh kita masih pengen masih berusaha buat. Iya. Kalau si mobil berhenti karena apa? direm. Karena direm mendadak, ya enggak? Dia akan berhenti karena ada gaya yang berpengaruh. Sedangkan kita apa? Tidak ada gaya, ya kan? Resultan kita masih 0. Nah, terjadilah di situ hukum inersia. Kita mencoba mempertahankan Keadaan. kecepatan kita, yaitu dengan apa? 40 km berarti ke depannya itu juga kita 40 km. Semakin dia lambat, semakin inersianya bagaimana? Iya, kalau naik motor 20 km tiba-tiba ngerem mendadak masih mending lah, ya kan? Tapi kalau kecepatannya sampai 60 km per jam, nabrak mobil. ya tiba-tiba kita ngerem mendadak ada kucing di depan, yang jadi apa? Melambung kita ke depan, betul nggak? Ya, melambungnya juga mungkin kecepatannya sama dengan 60 km. Ya, kalau di aspal, seringkali begitu, ya. Artinya akan selalu ada untuk mempertahankan keseimbangan tadi, ya. Paham di sini? Oke. Sekarang untuk yang hukum Newton 2. Oke, hukum Newton 2 ini hanya ini aja ya. Sebenarnya akan ada banyak hitungan, cuman untuk mempersingkat waktu aja. Yuk, catat di hukum Newton 2. Kalau yang tadi sudah ditulis tadi inersia, hukum inersia? Belum. Oke, hukum inersia tadi apa? Bentar, ini belum ditulis. Wah, yo. So, enggak nih, Ma Ibu di ini lagi. Mundur lagi Bu. Per jam juga. Enggak. Nah, terus kalau misalnya kamu tiba-tiba keren mendadak, kamu iya, iya. tak ke depan kan ya? Kamu itu memang Iya. awalnya bergerak akan berusaha Benda terus terus mempertahankan keadaan. Contoh dari hukum inersia ini adalah ketika Oke. Hukum inersia benda terus mempertahankan keadaannya. Ya. Sudah? Belum, bentar bu. Oke, bisa dipahami ya. Sini ada bangkunya. Ini ada. Iya, situ ada. Mau dekat ibu sini boleh. Mau dekat Arka sini. Izin nggak ikut. Oh, izin kayak gitu. Masya Allah. Iya, daerah mana? Iya banget. Di daerah mana? Itu.
Iya, nggak apa, kan. Iya. Apa dah? Oke ya. Sekarang aku mau nyetor dua. Bentar bu. Oh, oke. Ya. Hukum Newton 2 yang biasanya kalau hukum Newton 1 biasanya ini hanya akan teori yang di ini ya, soalnya hanya teori aja nggak ada hitung-hitung. Yang sering banyak hitung itu di Newton kedua. Itu mantap. Nyaring main. Indah. Bilang aku bubur ya. Iya. Jualan. Mungkin sayur. Kalau bubur ketan. Kalau nggak bubur kandang hijau. Pak Wisnu. Ini ada yang langsung bahas soal, ampun deh. Bisa pusing kalian belum tahu Ada di mana ada ini kan Halo teman-teman, sebagai peserta selama video kali ini kita akan Kita melanjutkan langsung ke dua ya. 15 kg. Oke, yang kedua aja Langsung contoh soal. Enggak lah, nanti bukan sini. Oke, ini yang Boleh kedua lagi. ya. Lagi. Oke, ini ya. Boleh lagi. Udah. Ini udah deh. Dari awal dia udah bahas hukum Newton 2. Enggak. Awalnya doang kayak benar-benar awalnya. Enggak kan? Paksa tiba-tiba berhenti, nah itu nggak bisa. Ya contoh A itu paling gampang kalau misalkan kamu lagi naik mobil, Ini inersi. mobil tiba-tiba merem kita mesti ke depan, gitu badannya itu adalah salah satu contoh keputusan pertama. Atau lagi lampu merah tiba-tiba hijau, terus supirnya terlalu menekan gas terlalu kencang sehingga kita terdorong ke belakang. Nah itu juga satu contoh hukum Newton pertama. Nah gimana dengan hukum Newton kedua? Hukum Newton kedua Oh, itu iya. Jadi gini, kalau dalam keadaan diam kita langsung ngegas mendadak, apa yang terjadi? Dorong. Ke belakang. Kenapa kita ke belakang? Nah, Kita sedang mempertahankan posisi diam kita ya, posisinya kita diam di sini gitu, tiba-tiba maju, kita pengen tetap diam di belakang ya, hukum inersia masuk ke ini. Oke, sekarang adalah kalau suatu benda itu diberikan gaya, maka si Newton ini mengubahkan hukum Newton yang kedua. Jadi saat suatu benda mendapatkan gaya luar, dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap. Contoh misalkan kalau kita lagi mendorong suatu benda ya dari kanan dia, ya kalau mendadak agak susah. Tapi kalau lama-lama kita terus kasih gaya, lama-lama dia bisa bergerak, gitu ya. Nah, kalau kita kasih gaya terus, nah dia akan bergerak dalam percepatan tetap. Makin lama makin cepat tentunya ya. Atau makin lama makin berhenti, bisa juga. Contoh misalkan kalau ada si kerbau sedang menarik berarti, gitu ya, sedang menarik gerobak. Awalnya dia, tapi dia setelah memberikan gaya, gerobaknya bisa berjalan. Nah, bagaimana sih aplikasi dalam soal-soal fisika ya? Dua ya. Kalau pemerintahan pertama biasanya kita akan banyak tentang jawab atau jumlah gaya sama dengan nol dan si ya pokoknya kita bergerak Pencet spasi aja bu. Pencet spasi. hah? Pencet spasi. Pasti oke aja. Buat ngepost. hukum Newton 2 312. 312. Satu benda mendapatkan gaya luar. Iya, akan bergerak dengan Oh.
Kalau Farah masuk sini berarti ntar Ada Intan gitu. iya Rahmawati. Rahmawati. bisa aja kan soalnya Sekarang kita lihat ke di rumus antara ya. Bu Intan sama Panggilang Langsung harus ada lihat yang ke keluar. rumus yang ada di sini. Aduh. Di antara Bu Intan sama Panggilang harus ada yang keluar dari sama. So, rumus yang hukum Newton 2 adalah coba kalian baca. Itu apa? Bacanya gimana? Hukum Newton 2. Sama Ya, resultan M sama dengan M itu apa? Masalah. Oh, ibu bisa-bisanya ya gerak-gerak kita sih ke bawah. Oke, M dikali A. M itu apa? masa Berat. A itu percepatan percepatan. Kalau yang ini percepatan sama dengan Resultan gaya gaya per masa. dibagi dengan berat benda. berat benda. Oke, sekarang kita membahasakan rumus. Oke ya, kita belajar untuk membahasakan rumus. Kalau rumus ini kan bahasanya hanya simbol ya. Nah sekarang coba untuk yang ini yang di tengah, coba kira-kira apa bahasanya gimana ya? Bentar Bu. Oke, kita akan membahasakan rumus. Membawakan rumus. Di sini ada M loh, ya. Kenapa sih ada M? Kenapa harus ada berat benda? Sekarang gue tanya, kenapa harus ada berat benda di sini? Karena berat benda menentukan Ya, karena berat benda akan menentukan percepatan, betul nggak? Semakin besar, ya, semakin besar dari apa namanya? Oke gini ya, oke bahasanya adalah seperti ini. Ini percepatan, ingat ya. Sekarang gaya, misalkan Pandu punya gaya berapa tuh? Misalnya hanya 50 Newton, ya kekuatannya, gayanya ini 50 Newton. Kemudian kita punya massa benda ya, benda yang akan ditarik misalnya hanya 10 kilo. Oke ya, 10 kilo. Sekarang ibu tanya, berapa percepatannya? 5. Berapa? 5. Oke, misalnya percepatannya adalah 5, ya. Kemudian kalau misalkan, ya, kalau kita misalkan dengan gaya yang sama, Pandu harus mendorong sebuah benda yang 40 kilo, oke ya, depan ini kilo. Berapa kecepatannya Pandu? Yang tadi ini sama dengan 5, kemudian ini apa? 5 per 4. Ya, artinya berapa? 1, berapa? 1,25. Oke, 1,25. Beda nggak? Sekarang ibu tanya, apa pengaruhnya si berat benda ini ke percepatan? Berat makin butuh banyak gaya. Kenapa? Makin berat makin butuh banyak gaya. Makin berat perlu semakin banyak gaya untuk percepatan ini. Atau gini, kalau misalkan gayanya tetap, hubungannya M ini akan mengapa? Semakin berat benda maka kecepatannya semakin Lambat. oke, lambat. Kalau sampai sini? Percepatan itu satuannya second. Ya. Jadi itu 5 second. Oh, second. Apa? Kecepatan? Apa second? Kecepatan apa? Kecepatan apa? Meter per second. Meter per second. Nangis. Tentunya soal hitungan kalau hukum Newton 2. Nah, Suaranya ini dari mau definisi di atas Newton memberikan dua rumus. Pertama siko F sama 0 atau jumlah gaya sama 0. Kemudian siko F atau jumlah gaya sama M kali A gitu ya. Nah, rumus kedua ini dikemukakan Newton setelah meneliti hubungan antara gaya yang diberikan, jadi massa benda yang dorong dan juga percepatan yang dihasilkan. Jadi dia meneliti ini kalau gayanya diperbesar, bendanya sama, makin cepat, maka percepatannya makin besar atau enggak. Atau dia meneliti juga, misalkan kalau gayanya sama, bendanya makin besar, kira-kira percepatannya gimana? Itu diteliti sama Newton sehingga mendapatkan rumus ini. Nah, ini F satuannya Newton, ya. Kalau M pasti kilogram karena dia massa, kalau A itu meter per second kuadrat, gitu ya. Nah, biasa kalau hubungan kedua kita akan banyak fokus di rumus ini. Rumus ini nanti ketika hubungan ketiga kan Pasti ya. Oke. Nanti ada soal di sini yang harus kalian kerjakan.
Sudah dicatat? Benar bu. Kamu tadi sih? Nanti loh, udah. Wah, harus dicatat. Sudah? Sudah ya, bisa kita tanya lagi. Spasi lagi nih. Ya bu. Bukan bahas sedikit lebih banyak tahu sini. Oke, nah ini contohnya soalnya. Jadi sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Nah ini berarti kita punya F, gitu ya. Massa benda itu adalah 40 kg. Tentukan kecepatannya. Berarti kita punya. Stop. Silahkan. Nomor 1, kerjakan dengan rumus X sama dengan M kali A. Hah? Kali A. Ya, F sama dengan M kali A. Berarti kan yang ditanya percepatan. Kalau dia yang ditanya percepatan, kita pakai rumus apa? Pakai A. Ya itu yang tengah. Ya. Bu, langsung jawabannya aja. Oh, pakai rumus apa? Nggak salah tuh. Oh, ya. Aku sih males nih nulisnya, nulis etik dia. Pakai yang mana? Yang A sama dengan M kali A. Oke. Kan yang ditanya adalah Oh, apa? A. Percepatannya. Kecepatannya 50. Bisa nggak sih? Itu diam dulu sekali. 50 salah ya. Itu sabar. Ah. Enggak. Enggak 50. Macam. Berarti 200. Iya bukan. 200 bagi 40 doang kita. 5 meter per second. Konon. Duel gue juga nomor 2. Ya, nomor 2. Oh my Sangat God. gampang kan fisika itu sebenarnya. Sebuah benda bermassa 15 kilo bergerak kecepatan 10 meter per second. Berapa kali atas hutan? Wow. Di ini nggak bisa main gua aja dia. Asuh Sudah. Kamu yang jawab. Ya udah. A sama dengan F. Satu 50 ya. Nama dia. Sebelumnya ternyata Dan bu. Sudah. Nah, Nomor 1 apa? Kita sepakat punya jawabannya sama ya? nomor 1 Ya, kecepatannya jadi apa? 5 meter 5 Per meter second. Per second. apakah Nantinya Pakai pangkat ya? Enggak. apa? Enggak. Second kuadrat. 5 per second kuadrat. Iya. Oke. Artinya apa di sini? betul? Haha. Udah 10.25 loh. Cepet banget ya alarmnya Nah, ya. di sini siapa? Oke, berarti 5 menit lagi. Indo. Oke, sekarang sebuah kereta berarti ada kereta didorong. Kita memberikan gaya 200 Newton dengan massa 40 kg, maka percepatannya adalah 5 meter per second. 5 meter per second. Berarti selama 1 detik dia akan bergerak 5 meter. 5 meter. Oke. Sekarang 2, sebuah benda bermassa 15 kg, kemudian diketahui dia ternyata bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Berapa resultan gaya yang bekerja pada benda? 150 150 apa? Newton. Newton. Oke, siap. Kita gening. Padahal orang pintar ya. Oke. Sekarang kita soal yang berikutnya. Ini masih sama.
bener ya 150. Nah ini 3 sok mangga. Wow. Di lawak. Oh enggak. Nah sekarang kita lihat gayanya. Ibu kita perhatikan ya, itu ada beberapa gaya yang bekerja di situ. Kalian masih ingat apa yang tadi ibu bilang? Oke ya, sok mangga. Berarti kalian harus mencari resultan gayanya. Oke, I know. Yang ditanya A. Berarti oke, tahu. Berarti yang dicari itu kecepatan ya? Ya. Sigma F per M. Jadi berarti yang Udah dapat Bu? Oke. Dikurangin Gak usah ngomong, ibu yang lihat. Ya. Bu, Ya. dikuranginnya nih. Iya dikurangi. Ke kanan positif. Oh, kiri alah. dia negatif. Berarti Ya. 60 kurang 210 kurang 60. Ya. Bu, Oke siap. 50. Ya. Udah belum? Ya hitungnya tuh. Nah, bentar. Cepet. Suruh kerjanya cepet. Bentar. Udah. Nanti. Sakit. 210 dikurang 5 dikurang 55. Lalu masukkan Oh, gitu semuanya. aja? Iya, resultannya kan berarti berapa? Berarti resultan X sama dengan 210 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 150 Newton. Nah, masukkan ke sini. Ya. Berapa? 10. Oke. Soal yang terakhir. belum. Oke, 150 ya. Nih kok. Itu Bu. Bukan adanya kan nomor 3. Nah, kok. Nah, sekarang masanya yang ditanya, ya, dia tidak ada masa. Nah, masa benda sepertiga X. Sekarang ini deh percepatannya dulu aja. Hah? Kecepatannya dulu aja yang di ini. Kan di situ ada A masa benda sepertiga X. Masa benda 4X. Pakai 4 ya? Kenapa? Gimana? Di masa benda. Sebuah benda bermasa X ya, dia tidak diketahui masanya berapa, ditarik dengan gaya 200 Newton menghasilkan kecepatan. Berapakah kecepatan yang dihasilkan jika masa bendanya adalah sepertiga X? Berarti kita harus mencari X dulu, paham ya? Yuk, kalau cari X-nya berapa? Kita berarti pakai rumus yang ini, ya? Oke. Wait, gimana ya? Berarti nyari masanya dulu. Setelah masanya ketemu baru nyari percepatannya. Gitu Bu? Enggak. Terus udah nyari masa aja. Kenapa? Jadi nyari masa aja. Ya. Nyari masa aja kan di sini disebutkan apa? Sebuah masa bermasa X ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton menghasilkan percepatan 2 meter per second, ya kan? Berapakah percepatannya yang dihasilkan jika masa benda sepertiga? Ya Bu, asal B-nya Bu. Hah? Asal B ya. Asal B, iya. Asal B jawab bukan? Kecepatan dari kan 3. Kebaca nggak sama kalian? Baca Bu, gimana? 33,33. Itu ya 33,333333. Kok sebuah semua benda bermasa X ditarik dengan gaya sebesar 200 menghasilkan berapa? Masanya berapa? 100. Udah deh, habis deh. Apa Bu, bentar lagi Bu, nambung Bu. Oke, sekarang kita lihat ya, bagaimana cara penyelesaiannya. Oke ya. Kan Sekarang 200 kalian sudah dapat belum masanya berapa? 100 100. kilogram. Oke ya. Salah Newton sih. Berapakah percepatannya jika masa benda ya Kalau sepertiga 100. Kita anggap itu sebagai kondisi pertama adalah 2 meter per second pada 3x. Karena yang lain tidak berubah, kita anggap semua sama nih. Berarti F1-nya F2-nya kita anggap 200 Newton. Cuma berapakah percepatan? Berarti A2-nya bisa berubah nih. Ini pakai pentap ini. Kenapa tidak A2-nya? Ya. Nah kalau untuk soal seperti ini, maka kita akan membandingkan. Bagaimana membandingkannya? Berarti kita kan harus seperti ini, S1 per F2. Karena tulis sigma kalian cuma 1 kayaknya, sama dengan M1.
Oh, Bisa lah ibu ya? Ketarik. Tarik ya? Sini udah? Bu, ini beda soal. Jam Enggak. shot. Sama. Ini benar ini. Hah? Beda. Ini masih Iya, sama benar. X. Mundur, Bu. Ini saya sama D. Good grammar and Wih. spelling are important. But if you Grammar. want to write essays It's that all the- inspire, mess- Satu Mundur lagi, Bu. Mundur lagi, Bu. masih sama 2 meter per second kuadrat. Lagi. Terus Bu, dari 0. Nah ini. Lagi Bu, bilang lagi. Oh, kakak akan membandingkan ini dan ini. Belum ya? Lagi. X plus bagaimana membandingkannya? Berarti ini kakak harus membandingkan 1 pada 2. Kakak ada tulis sigma karena cuma 1 kayaknya. Sama dengan M1 dikali A1 dibagi M2 dikali A2 ya. F1 nya 200, F2 nya tadi kita anggap sama karena di soal tadi kasih tahu kita anggap sama. M1 nya adalah X, M2 nya adalah sepertiga X ya. A dikali A nya, A1 nya 2, A nya 50 ya. Kalau kita sebelah sini berarti ini 1 per 1 Dikali silang ya? 1 per 1 ya, sama dengan ini X plus 1 per 3 X berarti X per 3 so, ya. Dikali 2 karena dikali A Ayo, paham nggak? ini bisa dicoret X nya ya. Sehingga kita punya 1 per 1 sama dengan 2 dibagi 1 per 3 kali A2. Nah ini dari kali silang ya, ini naik ke atas jadi sepertiga A2 sama dengan 1 yang bawah naik ke atas 2 kali 1 2. Sehingga kita dapat A2 nya adalah 6 meter per second kuadrat gitu ya. Oke. Paham? Itu situasi yang A. Bagaimana dengan situasi yang Paham nggak? Wow. Enggak. Hah? Paham sekali. Enggak. Oh, berarti nggak bisa pakai rumus yang itu ya? Nggak bisa pakai Beda rumus. itu, soalnya dia harus Nah, sekarang, kalau misalkan kalian pakai ya, nanti kan kalian misalkan tadi 200 Newton, ya kan? F sama dengan 200 Newton. Kita kan pakai rumus itu. Kemudian kecepatannya A-nya sama dengan 2. Tadi dapat berapa kilo? 100. M sama dengan 100 Oke. kg. Oke, sekarang katanya kalau misalkan ini adalah sepertiga, berarti 100 per 3, betul nggak? Ya. Ya kan, 100 per 3. Yang ditanya adalah A. A tadi rumusnya gimana? 200 dibagi 100. 100 per 3. Oke, kita lihat. Ini kalau naik ke atas gimana? Ini baik ya, jadi 3 per 100. Oh. Paham? Ya. Ini sama dengan Oh, Iya. sama. Paham ya, kalau pakai kayak gini Wow, ini repot. hebat Oh, banget. berarti kita kan, dari masanya itu cuma nyampe 100 aja terus. Iya, kalau dia nggak mau jarak panjang, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak paham, kalian kalau pakai rumus kalian sendiri. Nah sekarang coba yang 4x, oke, yang 4x dengan rumus yang sama aja kayak gitu. Berarti tetap 4x berarti 4x artinya apa? 4 dikali 100 M-nya, ya sama dengan 400 kali. Maka A-nya sama dengan, kita lihat sama nggak dengan si abang ini? Cara pengerjaan kalian paham nggak Kak? Enggak. Sekarang kan gini, yang ditanya adalah 4x, masa benda 4 kali x. X-nya kita sudah dapat ya. Jadi x-nya kita sudah dapat ya. X-nya adalah 100 kilogram ya. X itu adalah M. Ketika dia ditanya, kalau misalkan masa benda X-nya 4, M-nya adalah 4 kali X, ya, berarti 4 kali 100, masanya 400 kg. Kita ditanyakan berapa kecepatannya. Berarti A sama dengan 400. Berarti A sama dengan 400. Kita kan punya rumus oh iya, salah. F per M. Per M berarti 200 per 400. 200 per 400. Berarti kecepatannya berapa? 0,5 meter per second kuadrat. Ya, coba benar apa tidak? Kita lihat. Nah, Silakan kalian mau pakai rumus si abang ini juga boleh. 1/2 sama sih. Sama sih. 1/2
ya. Ini nih udah main logika dia ya. Ini udah main logika. Nah, ini PR stop mangga dicatat aja. Apaan yang mana? Nomor 4 PR. 5 sih jatuh. Lalu yang tadi. Oh, atasnya sama ya? Hah? Oh, atasnya sama kayak gitu. Iya. Catat soalnya ya. Ngapain nih? Pilotnya sudah ditemukan ya. Tapi mau pilotnya deh, ya, pilotnya mau pilotnya. Meninggal. Meninggal meninggal, terus sekarang nggak ketemu di Lion. Lion. Yang Ini waktu itu. tahun 2018. Serius bu? Jadi hanya ada 8 orang yang nggak ketemu. Yang Lion Air, salah satunya teman ibu. Jadi pusarannya itu seluas lautan Karawang. Udah 2 tahun. Berarti ini kalau kayak gini berarti masanya 100, terus yang diubah Nah, itu kan kan ya? udah dimakan ikan bisa. Iya. Iya bisa. Atau yang enggak dia dirubah terurai. adalah- Iya, yang dirubah adalah Iya. nanti jayanya. Di laut kan kandungan garam mah. Kenapa? Tapi kan Dimakan ikan bisa juga. Dimakan ikan. Yakin sih dimakan ikan, udah berserti kayak begitu. makan yang hijau. Sudah ini, udah dicatat? Terus belum bu. Ternomor Pak Hari. nanti jadi 50 plus 100. Udah paham konsepnya, nanti dengan soal yang berbagai macam bentuk kalian bisa. Ibu nanya ayatnya ini tiap hari diganti kan? Iyalah bu. Sekali ya dia. Kirain 4 hari masih ini aja. Badannya doang sama. Mau diganti juga bu wadahnya. Enggak lah. Aku tahu sudah dulu. Masa wadahnya tiap hari beli baru ganti. Sudah? Belum. Sabar bu. Woi. Itu nulis. Nanti diajarin nulis cepet sama ibu. Surah harus 10 jam 457 pending 10. Bayangkan. Jika A sama B juga. Iyalah. Iya dong say. Sekarang masalah gempa bumi. Satu aja bahasan yang menarik ya. Sekarang kan gempa nih. Ya, kalau gempa artinya apa? Udah, Bu. Rumah yang tadinya diam, ya, tiba-tiba dia goyang-goyang. Tadi Kenapa salah. dia bergoyang? Isaac Newton. Artinya apa? Ini ada hukum Salah Isaac Newtonnya di Newton. sini. Tapi dia pernah ada resultan. Ada gaya. Berarti ada gaya yang bekerja sehingga rumah-rumah itu, Punya. ya, kita punya skala apa kalau di gempa? Skala Richter. Sekarang bisa ya dengan magnitudo yang berbeda-beda. Yang di Aceh itu yang bisa menghancurkan segalanya itu sampai berapa ya? 2000. 8 ya? 8 sekali. 2000 hancur. Woi. Kebesaran ini dulu. Gayanya itu berasal dari mana sih ibu tanya? Dari lempengan. Hah? Lempengan. Iya, lempengan yang apa? Pergesekan. Lempengan yang bergesek. Ya saling Ding 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 ding. Artinya apa? Semakin tinggi tubrukannya, tubrukan. Tubruk. Besarannya. Bahasa eta banget, lembur Bukannya banget. ada gempa vulkanik sama tektonik gitu bu? Iya, Kalau bisa jadi gempa vulkanik Dihasilkan dari gunung. biasanya dari gunung. Kalau tektonik. tektonik dari lempengan, ya. Lu kalau ke gunung gempa berarti bau.
Semeru Dan udah kemarin. salah satu yang Bukan tidak bisa kita meledak. prediksi itu ya Erupsi itu ya. doang, nggak ngapain meletup. Apaan? Merapi? Semeru Semeru. Mas Meru. meledup meledup. Udah. Sudah ya? Seru juga. Kita ambil. Ini satu lagi, udah. Udah dua soal ya. Udah dua soal. Udah. Oh saya juga. Dua soal. Hah? Jangan. Nah, sebuah soal lagi. Satu Ini soal satu soal ini. lagi. Oh, alah. PS. Dan habis ini masih ada 2 soal lagi. Enggak. Itu kenapa ada rumus-rumus geometri di kanan bawah, Bu? Apa? Kanan bawah. Kenapa? Iya, kenapa ada rumus geometri? Rumus geometri. Jangan-jangan Dua benda dia berbahasa 6 kg didorong dengan gaya 48 Newton. Berapa kecepatannya? Berapa kecepatan setelah 6 sektor? Nah, iya. Itu geometri itu. Oh, GLBB. Ya. Dan anulir. Alhamdulillah. Untung gue belum. Ini contoh Oh, baru berapa toh? lainnya. Ya. Just no limit. Oke. Kerja apa? Baru mau ngomong. Kita belajar apa dulu ya? Ada di udah. Kayak Kiki. Enggak. Nah, Kiki. Bikin guys kacamata Mana ini. dia nih? It's hard enough to engineer something to work on Earth, and we live here Oh, on ini Mars. robot Engineering something orbit to lab, work orbit lab. Lab. Engineering ini orang-orang fisikawan ya yang bikin kayak gini. So what we're doing here Cuma engineer itu now, fisika, Bu. we built a team that's plastics of granite. Dia harus buat fisikanya, dia harus paham hukum-hukum Newton. And put our docking port there. Ini udah masuk aplikasi ya. How Kita kan masih teori. between them and how the sensors and the algorithms were working. Enggak, Because there's no friction on that plane. They'll bounce off and give you Oh, a ini. simulation of what happens in space. Bikin apa? Magnetik gitu. Cover. Ya. Nanti kalau mekanika fluida udah masuk mekanika fluida, kita akan ini ya, kita akan praktek membuat robot dari ini pernah lihat nggak dari squid dari alat suntik pakai selang? Nggak Oh. pernah ya? Tahu. Oh nanti kita buat itu nggak usah belajar teori, kita langsung aja praktek. Gas kapan besok? Saya ke Mekanika fluida belum masuk. Enggak, minggu depan. Oke. Minggu depan SBC. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari bareng-bareng ya kita pelajari, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan nggak lupa lagi caranya, nggak lupa itu kalian harus sering-sering apa? Ya sering-sering. Ibu tahu kalian itu banyak kegiatan banget ya, tapi ada sedikit tanggung jawab di sini kalian untuk bisa memahami sedikit ya fisika. Barangkali nanti kalau kalian ada yang ingin kuliah ini bisa jadi bekal kalian, ya kan? Devisi ya. Cepat ya. Mau lulus, sebentar. Kalau kuliah kan harus UMBN, SP UMBK, UTBK. Iya. SBMPTN. Ya. Kalau kalian yang berminat untuk melanjutkan kuliah, bisa ke Jerman, bisa ke Jepang, bisa nggak mungkin kan kalian semua jadi pengusaha atau memang udah cita-citanya pengen jadi pengusaha? Ada yang farmasi katanya ya. Bukan kerja di Shopee sih. Shopee Singapura. Mantap ya. Mantep parah. Yuk, alhamdulillah. Shopee Oren. Kita tutup ya, kita tutup juga dengan yang Ya buka. gue service. Kelas kita hari ini dengan pengatur menjelaskan. Subhanallah. Sudah? Tahu. Oke, gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan ngasih kesempatan Masuknya jam 10 ya? Shopee Singapura. Iya. Masuk kerja. Oke, ini langsung diperhatikan saja. Banyak kali antara masuk dari dulu sama. Nah. Ini enggak, Bu.